Status cek bansos berubah. 5 bantuan sosial ini cair duluan di bulan Januari tahun 2024. Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip supaya kalian semua tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Status cek bansos Kemensos untuk 5 bantuan sosial ini sudah berubah. Dengan kata lain, 5 bantuan sosial ini dipastikan akan cair duluan di bulan Januari tahun 2024. Seperti diketahui, bantuan dari Kementerian Sosial ini belum sepenuh tersalurkan pada akhir tahun 2023 kemarin, sehingga pencairan bantuan sosial tersebut akan dilanjutkan pada awal Januari tahun 2024. Berikut ini 5 bantuan sosial yang cair duluan di bulan Januari tahun 2024. Yang pertama, BLT El Nino. Bantuan langsung tunai atau BLT El Nino akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdampak badai El Nino. Di dalam bantuan ini, pemerintah akan memberikan kepada 18,8 juta KPM penerima BLT. Untuk setiap penerima akan diberikan sebesar bantuan Rp400.000 dan akan langsung diberikan selama 2 bulan, yakni Desember tahun 2023 hingga Januari tahun 2024. Dengan kata lain, nilai bantuan sosial yang akan diberikan kepada KPM sebesar Rp800.000. Penerima BLT El Nino akan terus disalurkan hingga tanggal 10 Januari tahun 2024. Jika pencairannya melalui PT Pos Indonesia, dimungkinkan BLT El Nino akan diteruskan hingga 3 bulan, yakni Januari hingga Maret tahun 2024, yang akan disalurkan pada 2 cara. Pertama, melalui kantor pos, dan kedua melalui bank terdiri dari Bank BRI, BSI, BNI, dan Mandiri. Di samping itu, dana akan disalurkan ke dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu Januari, Februari, dan Maret, serta tahap kedua April, Mei, dan Juni. Sejalan dengan hal itu, pencairan BLT El Nino untuk tahun 2023 alokasi November-Desember sebesar Rp400.000 juga masih berlangsung, terutama untuk data susulan dan KPM atau keluarga penerima manfaat yang belum mengambil bantuan tersebut. Yang kedua adalah bansos beras. Bansos beras juga akan dicairkan pada bulan Januari tahun 2024 sebagai lanjutan pada pencairan tahun 2023 kemarin. Namun untuk tahun ini jumlah penerima akan bertambah menjadi 22 juta penerima, dan sebelumnya yaitu sebesar 21,35 juta. Di tahun ini ditambah menjadi 22 juta penerima. Termasuk juga kategori penerimanya tidak hanya diberikan kepada penerima PKH dan BPNT, namun ada kategori penerima baru. Pada tahap pertama, bantuan akan disalurkan untuk 3 bulan periode Januari, Februari, dan Maret. Lalu pada tahap kedua disalurkan di bulan April, Mei, dan Juni tahun 2024. Proses penyaluran masih tetap sama, yaitu lewat lembaga bayar PT Pos Indonesia.
Selain penerima PKH dan BPNT, bantuan sembako beras ini juga akan disalurkan kepada kategori-kategori baru, karena data yang dijadikan acuan untuk penyaluran bantuan ini adalah gabungan dari DTKS Kemensos dan Reksosek Kemenku dan data P3K dari Menko PMK. Yang ketiga adalah PKH. Program Keluarga Harapan juga akan dicairkan pada bulan Januari tahun 2024 sebanyak 10 juta penerima lebih. Untuk besarannya tergantung komponen dari keluarganya. Pencarian ini dipercepat karena sebelumnya masih ada ratusan ribu KPM belum menarik bantuan ini. Untuk itulah jika bansos PKH belum juga ditarik hingga tanggal 9 Januari tahun 2024, maka akan dievaluasi apakah sudah tidak layak menerima atau alasan lain. Seperti diketahui, pemerintah telah menaikkan anggaran PKH menjadi 81,2 triliun rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program PKH yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dan kartu sembako. Dilansir dari indonesia.go.id, besaran bantuan PKH yang diperoleh KPM berbeda-beda, tergantung komponen untuk setiap jiwa yang tinggal dalam keluarga penerima manfaat. Kemensos sendiri telah menetapkan 7 kategori atau golongan yang berhak menerima bantuan PKH, meliputi: pertama, balita usia 0-6 tahun mendapatkan bantuan sebesar 3 juta rupiah per tahun atau sebesar 750.000 rupiah setiap tahap. Ibu hamil dan masa nifas mendapatkan bantuan sebesar 3 juta rupiah per tahun atau sebesar 750.000 rupiah per tahap. Siswa sekolah dasar SD mendapatkan bantuan sebesar 900.000 rupiah per tahun atau sebesar 225.000 rupiah per tahap. Siswa sekolah menengah pertama atau SMP mendapatkan bantuan sebesar 1,5 juta per tahun atau sebesar 375.000 rupiah per tahap. Siswa sekolah menengah atas atau SMA mendapatkan bantuan sebesar 2 juta rupiah per tahun atau sebesar 500.000 rupiah per tahap. Lansia berusia 70 tahun ke atas mendapatkan bantuan sebesar 2.400.000 rupiah per tahun atau sebesar 600.000 rupiah per tahap. Penyandang disabilitas berat mendapatkan bantuan sebesar 2.400.000 rupiah per tahun atau sebesar 600.000 rupiah per tahap. Bantuan pangan non tunai atau BPNT pencairan maksimal sampai awal Januari untuk pencairan periode sebelumnya. Namun untuk tahun bansos BPNT dan pangan akan tetap dicairkan. Penyaluran bansos ini akan dimulai pada Januari tahun 2024 dan akan berlangsung pada Desember tahun 2024. Bantuan sosial ini akan sasar masyarakat di dalam desil terbawah data kemiskinan, di mana data yang dipakai bersumber dari DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk masuk DTKS, kamu bisa melakukan 2 cara. Pertama, daftarkan melalui offline di pemerintah daerah setempat, melalui desa atau kelurahan serta kecamatan. Selanjutnya nanti diajukan ke dinas sosial yang ada di kota atau kabupaten kamu tinggal. Cara lainnya mengajukan secara offline pada www.cekbansos.go.id. Buatlah akun terlebih dahulu dengan mengikuti langkah-langkah yang diminta. Kemudian bisa juga mengajukan lewat aplikasi Usul Sanggah atau Cek Bansos yang bisa diunduh secara gratis di Play Store. Untuk mengetahui daftar penerima, kamu juga bisa cek pada link yang sama.
Terlebih untuk daftar penerima bansos di atas pada tahun 2024 ini. Sedangkan untuk informasi seputar apakah ada penambahan atau tidak terjawab pada RKA K-L Kemensos RI T.A tahun 2024. Pada rancangan tersebut dijelaskan bahwa pos untuk BPNT atau biasa disebut bansos sembako tetap akan sasar jumlah sama di tahun 2023. Sedangkan untuk bansos sembako direncanakan ada penambahan kuota, tetapi masih akan dibahas lagi dengan pihak terkait. Kemudian untuk besar nominal yang diterima setiap KPM atau keluarga penerima manfaat masih tetap sama. Per orang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 yang dibagikan per 1 tahun anggaran dengan alokasi penyaluran per 3 bulan per 2 bulan sesuai dengan lembaga penyalur dana yang digunakan dan ditunjuk oleh Kemensos RI. Yang kelima adalah PIP Program Indonesia Pintar atau PIP awal Januari tahun 2024 ini kembali dicairkan. Untuk tahun ini PIP Kemdikbud senilai Rp400.000 hingga Rp1.000.000 pada tahun 2024. Bantuan PIP ini merupakan program bantuan pendidikan untuk pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK sederajat. Bantuan ini disalurkan di tahun 2023 dan akan kembali berlanjut di tahun 2024. Tujuannya untuk memberikan para pelajar dari keluarga miskin pendidikan yang layak. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang tunai, yaitu pada tahun ini nominal yang disalurkan penyesuaian jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD diberikan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun. Jenjang SMP mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahun, dan jenjang SMA atau SMK mendapatkan bantuan sebesar Rp1.000.000. Bantuan berupa uang tunai ini bisa dipergunakan untuk pembiayaan pendidikan melalui penyaluran bantuan PIP Kemdikbud. Ini masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu, terutama bagi siswa dari kalangan ekonomi rentan. Nantinya bantuan PIP Kemdikbud ini akan kembali disalurkan kepada siswa pada tahun 2024. Bantuan ini disalurkan melalui Bank Himbara, yaitu Bank BRI untuk jenjang SD dan SMP, dan Bank BNI untuk jenjang SMA dan SMK. Jika ingin mengetahui informasi lebih lengkap tentang bantuan PIP Kemdikbud ini, bisa kunjungi situs resmi Kemdikbudristek pip.kemdikbud.go.id. 5 bantuan sosial ini status pada cek bansos. Untuk itulah segera cek nama kamu di cekbansos.kemensos sekarang juga. Cukup sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.